Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Adapun peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tergolong mampu. Pernyataan ini disampaikan Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI Selasa siang. Nadiem berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya, peraturan UKT baru berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Nadiem menambahkan prinsip dasar UKT adalah keadilan dan inklusivitas, yakni mahasiswa mampu membayar lebih banyak, sementara mahasiswa tidak mampu membayar lebih murah. Dan hibah luar negeri, kemudian juga ada penerimaan oleh LPDP yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional. Ya pemirsa, gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal terjadi di berbagai perguruan negeri. Maksudnya perguruan tinggi negeri pemirsa. Mereka memprotes kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa. Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semester. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk ke gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah satunya biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Danacita untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dalam rentang waktu 12 bulan. Di Malang, Jawa Timur, ratusan mahasiswa membakar ban bekas di depan gedung DPRD Kota Malang. Para mahasiswa kesal karena tidak ada satupun anggota dewan yang menemui dan menerima aspirasi mereka di momen 26 tahun reformasi.
Beberapa mahasiswa memanjat pagar gedung dewan yang ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Mereka kemudian masuk ke dalam halaman gedung DPRD, namun pintu masuk gedung dewan ditutup. Akhirnya setelah aksi berlangsung selama 2 jam lebih, massa masuk ke dalam gedung dewan. Selain menyuarakan 26 tahun reformasi, massa juga menyampaikan 9 tuntutan antara lain persoalan UKT yang mahal hingga rancangan undang-undang penyiaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Ajus Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Gelau Pandu. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus menjadi sorotan publik. 8 dari 11 pelaku telah divonis pidana, namun kejanggalan diungkapkan warga sekitar lokasi kejadian yang menyebut proses penangkapan berlangsung sangat cepat. Di lokasi inilah Vina dan Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kebon yang berada di gang sempit Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi kebengisan kawanan geng motor saat mengambil nyawa dari kedua sejoli tersebut. Bahkan di tempat ini korban Vina diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku sebelum membuang jasadnya di flyover Talun seolah-olah kecelakaan. Di lokasi ini pula, kepolisian Polres Cirebon Kota menangkap ke-8 pelaku. Namun kejanggalan demi kejanggalan terkuak. Salah satunya yaitu proses penangkapan ke-8 pelaku yang terbilang berlangsung sangat cepat. Hal ini diungkapkan oleh saksi mata yang menyaksikan langsung kejanggalan proses penangkapan di sekitar lokasi. Pas waktu itu kejadiannya itu pas waktu penangkapannya di sini. Pas saya lagi ada jualan sore di sini, masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu, soalnya cepat gitu gerakannya tuh, nggak ditanyain siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Oh, berarti main tangkap langsung bawa? Iya, kan dipakai mobil. Oh, berarti nggak ada interogasi di lapangan? Nggak ada, sebelumnya kan tangkap dulu. Mungkin diinterogasinya mungkin di sana, nggak tahu ya. Sementara itu, saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri harus turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menanggapi pernyataan pengacara terpidana yang menilai adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina, kakak Vina angkat bicara. Ia menyindir dengan menyatakan penjara penuh jika maling mengaku. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disangkal oleh kakak Vina, Marliana. Keluarga Vina mengaku kaget setelah ramai pemberitaan kejanggalan hingga salah tangkap terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya tak masuk akal jika terjadi kejanggalan hingga salah tangkap pelaku, karena bukti yang ada cukup lengkap. Kaget pasti. Kagetnya gimana, Mbak? Kagetnya nggak nyangka atau bagaimana? Nggak nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak gitu. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Iya. Bukti apa sih, Mbak, yang merasa menurut Mbak kuat tuh, Mbak? Otopsi. Iya, tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan, Mbak. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam itu. Oh, ada. Sebelumnya terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diungkapkan kuasa hukum terpidana. Bahkan kuasa hukum terpidana meyakini penangkapan terhadap 8 tersangka adalah salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota menyatakan tak bisa berikan keterangan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina. Ia menyebut kasus telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.
Publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus pembunuhan Vina, seorang gadis asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga menjadi korban kebrutalan geng motor Moonraker. Kasus ini muncul ke publik dan menjadi buah bibir setelah tayangnya film dokumenter yang mengangkat peristiwa pembunuhan tersebut. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa dua remaja, Vina dan kekasihnya Eki, membuat sejumlah fakta baru bermunculan. Polisi mengungkap ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun nyatanya setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 pelaku yang berhasil ditangkap. Kini polisi kembali mengungkapkan pihaknya masih terus mengejar 3 pelaku yang masih buron. Perihal perkembangan kasus Vina, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto enggan memberikan keterangan. Ia menyampaikan kasus tersebut telah dilimpahkan dan kini ditangani Polda Jawa Barat. Di Polda yang menangani Polda. Jadi nggak bisa untuk update. Berarti langsung di Polda. Langsung Polda. Oh, artinya nggak bisa ada keterangan dari sini barangkali. Yang menangani Polda. Update nanti dari Humas Polda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga memberikan perhatian kepada kasus Vina. Menteri PPPA juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan anak-anak. Menteri P3A Bintang Puspayoga bersama jajaran iNews Group membahas dinamika isu kekerasan perempuan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Terkait persoalan ini, Menteri P3A menyebut pihaknya memerlukan kolaborasi serta dukungan dari pihak-pihak terkait, di antaranya media. Menteri P3A Bintang Puspayoga memberikan perhatian kasus Vina yang sampai saat ini kasusnya masih belum terselesaikan. Menteri P3A memberikan pendampingan terhadap kasus ini serta kasus yang melibatkan anak-anak. Hanya menangani kasus yang viral saja, bagaimanapun apalagi kasus berhubungan dengan anak, tidak hanya anak sebagai korban, anak sebagai pelaku pun dia adalah korban. Korban siapa? Korban dari pengasuhan. Kita tidak mau dalam satu kasus menutup masa depan anak. Kalau dalam pendampingan kasus kita akan mengawal dari hulu sampai hilir, dan tentu kami tidak bisa sendiri. Sinergi kolaborasi juga kami lakukan, mana yang ditangani oleh daerah, sejauh mana kami koordinasi dengan APH, itu selama lakukan dalam penanganan kasus yang terjadi belakangan ini. Pemirsa, pengacara tersangka kasus Vina Eki mengungkapkan hasil forensik menemukan sperma dalam tubuh korban. Ya, pengacara menyayangkan tidak adanya pemeriksaan yang mencocokkan sperma tersangka dengan sperma yang ada di tubuh korban. Forensik itu ditemukan sperma di tubuh daripada wanita yang menjadi korban. Vina? Ya. Oke. Dan dokter forensik itu juga sudah diminta pendapatnya di dalam ruang persidangan. Seharusnya DNA sperma itu harus ditingkatkan DNA-nya untuk mengetahui itu milik siapa. Oke. Nah, klien kami kan ada dalam penguasaan pihak kepolisian, tapi tidak dilakukan. Hanya kalau kita melihat ke dalam konteks rumusan pasal yang persangkakan 338, 340 walaupun terbalik ya. Junto pasal 81 perubahan daripada undang-undang tahun 2002 dan sekarang undang-undang 2014. Memang di situ terumus ya. Pasal 81 itu harus juga mengadopsi pasal 76D menyangkut masalah kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kenapa sekarang ini ada orang bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan undang-undang masalah pasal tentang pasal belakang dulu Pak. Saya ingin tanya, itu Bapak tahu bahwa ada, mohon maaf tadi disebutkan tadi ya, ada sperma tadi itu di pengadilan sebelumnya tidak pernah tersebut di dalam BAP? Tidak, karena BAP kan kita dapatkan jadi dari ada di penuntutan itu? Iya. Di kejaksaan maksudnya? Jadi ketika persidangan... Ya, saya konfirmasi dulu Pak, artinya tidak pernah ada pada saat penyidikan di kepolisian, di penuntutan ada? Karena itu dalam satu berkas. Enggak, Pak, saya harus tanya ke Bapak, Bapak harus fair juga nih. Ya. Hal tersebut di penyidikan di kepolisian ada tidak? Ada, pasti ada. Karena itu diminta oleh polisi. Ada. Artinya bukan hal baru dong, Pak? Bukan. Oke, baik. Karena otopsi mayat itu kan diminta. Janggalnya di mana menurut Bapak?
Ya, artinya begini, kalau ada dalam hasil temuan dokter forensik di tubuh korban yang dibedah mayat, Ya. tentu kan ada tindak lanjutnya untuk meriksa DNA. Ya. Ini sperma milik siapa? Dan itu ada dilakukan? Tidak dilakukan. Tidak pernah dilakukan? Tidak dilakukan. Sampai di pengadilan pun Tidak pernah dilakukan. Lalu kemudian dari mana bisa dikatakan bahwa 7 pelaku itu bagian dari pemilik, mohon maaf ya, apa yang ditemukan tadi, sperma? Nah, itulah yang tidak terungkap dalam putusan hakim. Oke. Menarik kan? Berarti bahwa ada yang tadi katakan sperma itu berarti bahwa ada kekerasan seksual. Nah, kalau kita bicara dalam konteks bukan kecelakaan tunggal. Ya, oke. Begini. Kita juga harus berpikir dewasa. Kenapa saya ajak begitu? Kita tidak bisa langsung merumuskan bahwa sperma itu ada kaitannya dengan klien-klien kami. Kenapa saya katakan begitu? Saya tahu arah Anda kemana. Oke. Maksudnya bisa saja bukan itu, tapi kemudian bisa saja teman laki-lakinya siapapun itu. Oke, itu betul. Itu Anda mengatakan itu kan? Dalam dialog bersama Aiman Wijaksono, pemirsa, keluarga tersangka pembunuhan Vina Eki mengaku anaknya mengalami beragam penyiksaan oleh polisi. Mulai dari pemukulan, dibakar dengan rokok, hingga disetrum listrik. Bapak sempat menceritakan, mungkin Ibu atau Bapak yang lain juga silakan. Ada penyiksaan waktu pemeriksaan, betul? Betul. Betul, Ibu. Boleh cerita, Bu? Ya kan disetrum, dipukul pakai gembok. Itu cerita dari anaknya. Ada bekasnya dan lain sebagainya? Ada, Pak. Di kepalanya tuh, Pak. Bentuknya apa, Bu? Apa, Pak? Bentuknya apa? Bekasnya itu bentuknya apa? Kayak pitak gitu tuh, Pak. Karet gitu tuh. Kata anaknya diapakan itu? Besok gitu tuh. Kan masih ada, Pak. Iya, diapakan sehingga bisa luka seperti itu? Di sama gembok katanya sih. Pukul sama gembok. Oh, dipukul dengan gembok. Lalu disetrum bagian apanya dan apa bekasnya? Enggak tahu tuh kalau disetrum sih. Katanya disetrum semua. Oke, jadi yang ada tandanya hanya di bagian kepala, pitak tadi? Iya. Hanya satu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang punya tanda, anaknya yang mengaku disiksa, dan ada tandanya siapa? Ya, sekarang udah sembuh. Kemarin mah kalinya dimasukin putung rompok. Di mana, Bu? Di telinga. Di belakang telinga? Di dalamnya, Pak. Oke. Ada bekasnya juga? Ada, sampai anak-anakku diobatin di Polda. Oke. Waktu itu sampaikan nggak ke pengacaranya? Sampaikan. Persidangan kasus tindak pidana korupsi dana hibah KONI Sumatera Selatan 2021 digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dalam sidang ini, Majelis Hakim mendesak jaksa penuntut umum menghadirkan mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru, sebagai saksi kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel yang merugikan negara hingga 3,4 miliar rupiah. Persidangan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana hibah KONI Sumatera Selatan tahun 2011 dengan terdakwa mantan Ketua KONI Sumsel Henry Zainuddin digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Senin siang. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi mantan Gubernur Sumsel Sahrial Usman dan 5 saksi lainnya yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Mendengar keterangan saksi, Hakim Khoiri Ahmadi pun merasa ada yang janggal, sehingga mendesak jaksa penuntut umum agar menghadirkan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru di persidangan. Kemarin sudah diminta Pak Ketua untuk menghadirkan gubernur. Kemarin sudah kita panggil Pak, tapi yang bersangkutan sudah konfirmasi. Oh, jadi Pak Herman Deru sudah dipanggil? Kita panggil, tapi belum ada konfirmasi. Oke, jadi kita penting untuk mengetahui ini karena jumlahnya besar. Jadi syukur dia punya jawaban yang pas, karena ini demi keadilan semua. Kasihan 2 orang sudah masuk, 1 orang masih dalam proses, ini nasib orang. Jaksa penuntut Kejati Sumsel Iskandar menyatakan beberapa waktu lalu sudah berkirim surat untuk mantan Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai saksi. Namun hingga kini yang bersangkutan belum ada konfirmasi. Sebelumnya, perbuatan terdakwa Henry Zainuddin selaku Ketua Umum KONI Sumsel dinilai memperkaya diri sendiri dan merugikan negara 3,4 miliar.
Jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, 9 junto pasal 18, junto pasal 55 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Untuk memastikan dana pensiun diterima oleh pensiunan TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil Kemhan dan Polri secara tepat waktu dan efisien, PT Asabri Persero bekerjasama dengan PT Pos Indonesia Persero. Penyaluran dana pensiun merupakan salah satu tanggung jawab besar yang diemban oleh PT Asabri. PT Pos Indonesia Persero atau POSIN menjalin kerjasama dengan PT Asabri Persero dalam menyalurkan dana pensiun. Catatan api kinerja POSIN dalam penyaluran berbagai dana sosial meyakinkan Asabri untuk bermitra dengan PT Pos Indonesia Persero. PT Asabri sendiri sudah memberikan mekanisme penyaluran atau distribusi dana pensiun tersebut. Salah satunya bagi para pensiunan yang berusia 65 tahun ke atas akan dilakukan pengantaran home visit atau door to door. Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Persero menuturkan, saat ini ada 100.000 dana pensiun Asabri yang dibayarkan PT Pos Indonesia. Negara berjanji, berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para pensiunan ini, gitu ya. Nah, kalau selama ini orang-orang tua kita ini datang ke kantor pos, gitu ya, sekarang kita bantu nih, Pak. Jadi karena memang orang-orang tua kita ini sudah lanjut usia, mungkin ada yang sakit, ini kami yang datang ke lokasi-lokasi penerima. Jadi peran kami itu sesuai dengan DNA-nya pos ya, mengantarkan barang. Jadi saat ini kita mengantarkan uang pensiun itu ke rumah para penerima pensiun. Ini sebagaimana arahan Pak Menhan bahwa pada para pensiun ini yang notabene semua pejuang-pejuang kebangsaan kita ini harus diberi pelayanan yang lebih. Maka salah satunya yang beliau harapkan kepada kita di Asabri adalah coba lakukan layanan antar kepada semua beliau-beliau ini, para pejuang kita yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Nah, ini adalah salah satu upaya dari Asabri untuk memberikan pelayanan yang maksimal, terutama dibantu oleh teman-teman dari 13 mitra Asabri, salah satunya adalah dengan PT Pos. Wainem, penerima dana pensiun dari mendiang suaminya, mengungkapkan kegembiraannya saat dikunjungi langsung jajaran POSIN dan Asabri. Perasaan senang gitu, bisa buat tutup, bisa buat berobat, bisa buat jalan, biar duit sedikit juga dikatain, dia jalan, buat berobat, buat jajan, segala, beli obat, itu. Senang sekali ya, orangnya jujur. Segini ya segini gitu, kasih uang rokok nggak mau. Penyaluran dana pensiun oleh PT Asabri Persero melalui PT Pos Indonesia Persero tidak hanya memudahkan para penerima manfaat, tetapi juga memastikan mereka menerima haknya dengan tepat dan tanpa hambatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang perayaan Hari Raya Waisak, para biksu dan umat Buddha melarung 1000 lentera di Sungai Progo, Magelang. Ya, selain itu api Dharma yang akan digunakan pada puncak Waisak telah tiba di Candi Mendut. Para biksu dari Majelis Ulama Nyingma Indonesia atau MUNI dan umat Buddha dari berbagai daerah melarung gunungan lentera di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Ritual melarung 1000 lentera pelita Purnama Sidi pada Selasa malam ini memiliki simbol yang mendalam, di mana dalam ajaran Buddha pelita merupakan simbol penerangan, sedangkan tujuan dari larung pelita adalah untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia. Dalam pelarungan lentera, umat Buddha juga menyelipkan doa dan harapan melalui secari kertas yang ditempel di tempurung kelapa, dengan harapan semesta mengabulkan doa-doa mereka. Kegiatan ini kayaknya baru tahun ini ada, karena saya sebelumnya ikut Waisak Nasional di Borobudur ini belum tahu ada kegiatan ini. Jadi makanya sangat antusias untuk hadir ke sini, mengikuti prosesi dari awal sampai akhir sampai hari ini, dan juga besok sampai nanti pas hari H Waisak. Jadi memang tahu ini dari teman-teman saya yang ada di KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddha Indonesia, yang mana ada di bawah Walubi.
Kemudian saya ikut ke sini dan saya tulis tadi harapan-harapan terhadap pribadi dan juga harapan-harapan terhadap bangsa kita ke depannya. Semoga terus damai, terus rukun, dan terus menjunjung tinggi Pancasila ke depan. Sementara itu, api Dharma yang diambil dari Merapen pada Selasa pagi telah tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan api Dharma Waisak ini langsung disambut oleh biksu pengurus perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi bersama beberapa pimpinan Majelis Umat Buddha. Api itu melambangkan penerangan, ya. Jadi api melambangkan penerangan, jadi seperti ajaran Buddha yang menerangi noda-noda batin daripada kita semua ini. Yang kedua adalah api ini melambangkan sesuatu yang berkorban. Jadi di dalam melaksanakan dharma, ritual-ritual dharma, nah itu harus dibutuhkan sesuatu yang namanya semangat. Usai tiba, api Dharma ini disakralkan dan didoakan di altar puja bakti di pelataran Candi Mendut. Rencananya, api Dharma ini akan dibawa ke Candi Agung Borobudur untuk sarana puja dalam perayaan Puncak Waisak pada 23 Mei mendatang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita membuka Seminar Sawit 2024. Ya, acara ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Emas Politeknik Ati Padang dan Industrial Vocational Fair tahun 2024. Seminar sawit bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Emas ke-50 Politeknik Ati Padang yang dibuka Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara virtual. Seminar sawit bertujuan mensosialisasikan penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun 2024 pada unit pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, sekaligus sebagai salah satu langkah Kemenperin membangun kesadaran pengembangan pendidikan vokasi kepada seluruh stakeholder. Ini kita akan laksanakan di 4 regional. Tanggal 2 Mei sudah kita laksanakan di Bandung untuk regional DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian tanggal 16 Mei kemarin dilaksanakan di Solo untuk Jawa Tengah dan DIY. Dan kemudian yang ketiga ini kita laksanakan di regional Sumatera, bertempat di Ati Padang, sekaligus tentu IPF ini bertepatan dengan ulang tahun emas Disnatalis ke-50 Poltek kebanggaan kita, Poltek Ati Padang ini. Selain seminar sawit, acara ini juga diisi temu industri, bazar, job fair, open house, science competition, dan fun walk yang diikuti 1.000 peserta. Kegiatan ini merupakan kerjasama BPSDMI dengan BPDPKS yang telah memberikan beasiswa kepada 2 politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik Ati Padang dan PTKI Medan dengan total sebanyak 240 orang pada tahun 2023. Dan tahun ini tambahan 1 politeknik, yaitu Politeknik Ati Makassar yang memperoleh beasiswa untuk 1 prodi sebanyak 30 mahasiswa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, cara terbaik mengenal sebuah negara adalah melalui makanannya. Dan dalam acara Taste of the Wonders of Australia, masyarakat Indonesia dapat mengenal dan menikmati produk makanan serta minuman dari Australia. Kita simak liputannya bersama. Australian Food and Wine Collaboration Group menggelar acara Taste the Wonders of Australia untuk memperkenalkan beragam produk makanan segar dan minuman anggur terbaik Australia ke pasar Indonesia. Acara ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal dan menikmati produk makanan segar seperti daging, susu, sayuran, seafood, dan minuman anggur Australia berkualitas tinggi. Australian Food and Wine Collaboration Group merupakan kolaborasi antara industri peternakan, makanan laut, inovasi hortikultura, dan industri minuman anggur Australia.
And so we partner together because we recognise that people want to know about Australian food and wine and beverages. They want to see the whole package, right? And so to us, being here with dairy, wine, the red meat sector, and with horticulture, we're telling a story about Australian foods and beverages, and it's a very exciting story. For many years, Australian companies have been providing product from Australia into Indonesia. Our job has been how to support those companies. Our job has been how to support the production of milk and the development of dairy products and the development of trade opportunities, particularly into Asia. Australian producers grow all year round really, really fresh horticultural produce, and because we're so near to Indonesia, we can be picking one day, packing it that morning and having it transported to Indonesia straight away, fresh from our producers to your stores and your consumers. That means you're getting the highest quality we can. Australia has very strict regulations and very strict standards. The horticulture products that we eat in Australia are the same ones we export to you. And because we have those strict standards, we can ensure the quality and taste and nutrition of our produce. Australian beef is nutritious, it's tasty, and we're very close to Indonesia geographically, so we can supply such a great range of different products from Wagyu, grass-fed beef, of course Indonesia is a big market for beef lung and beef heart and all these things, so we can supply whatever the customer wants. One of the things we do find is that the fruit-forward characteristics of a lot of Australian wine goes really well with Indonesian food, but it's really the diversity. We, instead of a country of wine, we're really a continent of wine. Nowhere else in the world, I think, can you get that sort of brilliant diversity. Selain Indonesia, Australian Food and Wine Collaboration Group juga menargetkan 3 pasar utama lainnya, yaitu Thailand, Korea Selatan, dan Vietnam. Program promosi berkelanjutan selama 2 tahun ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan produk makanan dan minuman anggur Australia, serta memperkuat hubungan dagang Australia dengan Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Roadshow Food Startup Indonesia FSI 2024 kembali digelar di kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, acara yang dihadiri Women Parekraf Angela Tadusudibio ini menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pemasaran dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif kuliner Indonesia. Puluhan pelaku usaha kreatif kuliner di kota Surabaya, Jawa Timur memamerkan produk mereka langsung kepada Women Parekraf Angela Tadusudibio dalam acara Food Startup Indonesia 2024. Ajang ini menjadi langkah untuk memperluas jangkauan ke pelaku usaha kreatif kuliner Indonesia, khususnya yang berbasis Sustainable Development Goals. Harapan saya semoga terus dimotivasi untuk para UMKM biar produk-produknya lebih terkenal lagi ya. Mungkin ada juga yang startup bisa lebih menjadi berkembang usahanya. Semoga semakin memberi peluang UMKM untuk ikut bersaing dalam pasar modern, kemudian akses pasar, permodalan juga. Dalam roadshow FSI 2024, Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini menekankan pentingnya peran UMKM dalam mendukung ekonomi nasional. Kalau kita lihat UMKM Indonesia adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. 61% PDB nasional disumbang oleh UMKM. 97% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Nah, ini pentingnya UMKM. FSI merupakan sebuah platform yang mendukung peningkatan kapasitas, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif kuliner Indonesia yang terkurasi sejak tahun 2016. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka merayakan anniversary ke-28 tahun, Frank & Co meluncurkan acara bertemakan You Are a Diamond. Ya, pameran ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei hingga 26 Mei 2024 dan dapat dinikmati seluruh masyarakat secara gratis. Sebagai brand perhiasan papan atas Indonesia, Frank & Co Luxury Jewelry telah mengukir perjalanannya sejak tahun 1996. Dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-28, Frank & Co menggelar pameran bertajuk You Are a Diamond, The Frank & Co Anniversary Exhibition.
Acara ini berlangsung di Plaza Senayan, Jakarta dari tanggal 18 hingga 26 Mei 2024. Perayaan ini menghadirkan immersive experience dengan instalasi cermin kaca merah marun nan megah. Pengunjung bisa memiliki perhiasan berlian ini dari harga 5 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Jadi ini adalah rangkaian dari ulang tahun Frank & Co yang ke-28, di mana opening partinya kita tanggal 17 kemarin untuk launching brand ambassador kita, si Maudy Ayunda, dan event ini, installation kita You Are a Diamond Gift Box ini sampai dengan tanggal 26 Mei 2024. Enggak free, jadi instalasi ini dibuka untuk umum untuk merasakan experience yang sudah kita bangun mulai dari mirror installation, immersive box kita, sampai jewelry showcase ini, semuanya free, nggak ditarik biaya sama sekali kok. Lagi coba cari-cari wedding ring, karena kan lagi mau nikah ya, sekitar bulan November nanti. Yang pasti simple, elegan, dan yang bisa masuk, karena kan warna saya kan agak coklat ya, kulitnya agak hitam, jadi yang bisa masuk ke saya dengan calon istri. Nah, kalau dari sisi harga, kalau menurut saya worth it ya, oke, dalam artian ya dengan model dan kualitas yang dimiliki Frank & Co cukup oke lah menurut saya. Saat ini Frank & Co sudah memiliki 49 gerai di 19 kota di Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman Sadusanto Budi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kunjungi lokasi banjir bandang di Agam, Sumatera Barat untuk bertemu dengan korban di pengungsian. Selain melihat lokasi banjir bandang, Presiden bersama rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi minta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuan. Sementara itu, 625 rumah rusak akibat peristiwa banjir bandang dan lahar dingin Sumbar, termasuk 159 diantaranya rusak berat. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi. Jokowi meminta Pemda Sumbar untuk segera menyiapkan lahan agar Kementerian PUPR bisa memulai tahapan relokasi, khususnya bagi warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Merapi. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di pengungsian banjir lahar Gunung Merapi di Kabupaten Agam, kita terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang di posko pengungsian SD Negeri 08 Kubang Duo, Koto Panjang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi Wahyu. Wahyu, seperti apa kondisi di pengungsian saat ini? Apakah mereka sudah kembali ke rumah masing-masing atau bagaimana Wahyu? Ya Bayu, selamat pagi. Seperti yang terlihat di ruang kelas ruang 1 pengungsian di SD 08 ini, di sini sebelumnya ada sekitar 52 pengungsi, tapi pagi ini kita lihat cuma ada 2, Nenek Novi dan Nenek Mar. Ya, Noviar, cuma Novida, cuma mereka berdua yang ada di sini. Yang lainnya tadi malam sudah mulai pulang menginap mengungsi ke rumah saudaranya. Yang sebelumnya rumah saudaranya ini diberes-bereskan dulu. Baru di sekitar 3 malam ini mereka mengungsi ke rumah keluarganya. Nanti pagi nanti sudah terang, nanti sekitar jam 8 atau jam 9 nanti mereka akan kembali lagi ke sini. Dan kondisi yang sama ini juga terjadi tidak jauh beda dengan 2 ruang kelas lainnya. Itu Bayu. Ya, Wahyu, bagaimana terkait relokasi terhadap warga yang terdampak bencana? Di mana mereka akan direlokasi nantinya, Wahyu? Ya, pemerintah Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat itu masih mencari lokasi untuk relokasi rumah-rumah mereka yang sebelumnya yang saat ini sudah tidak bisa ditempati lagi karena berada di daerah aliran lahar. Sebagian masyarakat dari 159 yang disebutkan oleh Bapak Presiden dan disampaikan oleh Bayu tadi, itu 100-an diantaranya itu sudah setuju dengan relokasi pemindahan rumah-rumah mereka, dan yang lainnya itu masih ingin berada di rumah yang lama karena mereka mencari usaha dan punya sawah di dekat-dekat aliran sungai di sekitar Simpang Bukit ini. Pemerintah
ada dua alternatif, pengungsian relokasi massal dan relokasi mandiri. Keluarga yang mencari tanahnya sendiri nanti akan diganti oleh pemerintah, dan pilihan lainnya pemerintah menyediakan lokasi yang luas dan memindahkan membangun rumah-rumah untuk masyarakat korban di sana. Itu, Bayu. Ya, ini artinya apakah mereka sudah juga tersosialisasi atau sudah terinfo begitu terkait relokasi ini, Wahyu? Ya, masyarakat sudah mendapatkan informasi tersebut. Tidak hanya relokasi rumah-rumah mereka, termasuk juga masyarakat juga sudah mengetahui, sudah diberikan sosialisasi bahwa pengungsian di sekolah dasar ini akan segera dikosongkan. Itu juga termasuk dengan daerah pengungsian yang di tempat-tempat ibadah seperti Sisala begitu, akan dipindah nanti ke posko pengungsian baru. Begitu, Bayu. Baik, terima kasih banyak Wahyu Sikumbang dari pengungsian di mana posko pengungsian SD Negeri 08 Kubang Duo Koto Panjang ini. Terima kasih Wahyu, kita harapkan nanti relokasi dapat berjalan lancar. Jaga kesehatan Anda Wahyu, selamat kembali bertugas Wahyu. Ya, pemirsa, bencana banjir, bandang dan lahar dingin Gunung Merapi merenggut banyak korban jiwa dan menghancurkan ratusan rumah warga. Pemerintah pun berencana merelokasi pemukiman warga di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kawasan sekitar Gunung Merapi dikelilingi oleh jalur lahar dingin. Seperti kita lihat di layar, di sisi kanan bawah Gunung Merapi, pemukiman warga Kabupaten Tanah Datar tepat berada di Jawa, di tengah-tengah jalur lahar. Bahkan posisi Kabupaten Agam yang sebenarnya tidak diapit oleh jalur lahar juga terkena dampak banjir lahar Gunung Merapi.